Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari pengamatan praktikum perbanyakan tanaman kakao secara generatif dan vegetatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas TPTP 5B. Perbanyakan generatif kita sudah tahu sendiri, yaitu adalah perbanyakan tanaman menggunakan bibit dari biji. Teknik ini adalah teknik yang lebih praktis dan lebih murah, serta perawatan yang tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Dan untuk di tanaman kakao sendiri, teknik generatif ini diambil dari buah yang matang di bagian autotrop pada batang autotrop. Setelah itu dibelah dan diambil biji tengah. Untuk apa? Untuk pengambilan biji agar lebih seragam bentuk dan ukurannya. Setelah itu biji dicuci dan dibersihkan dari daging buahnya. Setelah itu biji disusun rapi menggunakan karung basah ataupun yang lembab, dan didiamkan dalam 1 malam hingga tumbuh radikulanya. Setelah tumbuh radikula, nanti biji tersebut akan kita rendam dengan fungisida selama 10 menit dan siap untuk ditanam ke polybag dengan media tanah. Jadi ini ada tahapannya yang saya bilang tadi. Buah diambil dari batang autotrop, terus bagian tengah kita ambil untuk banyak mendapatkan bentuk yang seragam. Yang kedua, biji dibersihkan, terus biji disusun pada karung selama 24 jam. Setelah itu biji direndam dengan cairan fungisida dan bibit siap ditanam di polybag. Dari hasil pengamatan kami, bahwasannya rata-rata untuk tinggi batang itu di 31,5 dan jumlah daunnya ada 4, panjang daun setelah jumlah tunasnya itu 1, rata-rata itu 1. Dan di sini kelihatannya sehat, tetapi kami sedikit mendapatkan gangguan, yaitu terhadap hama. Jadi kekurangannya itu di tempat kami ada banyak hama seperti hama ulat maupun hama serangga yang dapat memakan dari bibit tanaman kami, dan disitu juga dapat menyebabkan kematian. Untuk kondisi akar tersendiri, yaitu setelah kami cek panjang akar tunggangnya itu 4 cm, terus dia memiliki akar serabut yang 4,5 cm. Nah, ini salah satu yang telah kami melihat bahwasannya bibit kami itu terserang hama serangga ya, seperti ulat, jangkrik, dan capung yang memakan daun hingga daun itu dapat bolong-bolong. Jika terlalu banyak hama yang memakan, lama-kelamaan bibit itu akan mati. Dan yang kedua, daun layu diakibatkan oleh bakteri yaitu Ralstonia solanacearum. Yang ketiga, ada batang bengkok diakibatkan penyusunan tanaman yang kurang rapi hingga tumpang tindih dan menyebabkan batangnya menjadi bengkok. Untuk perbandingan jurnal sendiri, saya melihat bahwasannya saya mengambil jurnal yaitu pengaruh media simpan dan letak biji pada buah terhadap fasilitas benih kakao. Nah, kita lihat secara nyata bahwasannya perlakuan terhadap media simpan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dari bibit kita sendiri, dan juga cara penyusunan itu dapat berpengaruh pada pertumbuhan bibitnya. Seperti kita lihat di sini, medianya aja kita harus sudah tahu media untuk penanamannya itu, yaitu harus harus dicampur dengan serbuk gaji, terus ada kokopet dan tanah. Nah, itu akan mendapatkan hasil yang kompleks dan dapat mempercepat ataupun mendorong pertumbuhan agar tanaman bibit itu akan lebih baik lagi. Setelah itu juga dia harus tahu cuaca dan daya hujan yang ada di tempat kita simpan itu, dia harus terkontrol agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita lanjut. Sekarang perbanyakan vegetative stage. Cabang entres diambil dari cabang pagiotrop di kebun. JPT yang diberikan itu ada JPT kimia growthorn, dan yang kedua JPT alami dari kentang dan bawang putih. Kita lihat di sini
Di sini yang kita lihat adalah perendaman. Perendaman itu sekitar selama 1 atau 2 menit untuk direndam dengan cairan JPT alami yang kami buat sendiri, yaitu kentang dan bawang putih. Setelah itu dilakukan uh, penyungkupan terhadap entres yang telah kita ambil. Ya, seperti itu gambarnya. Dan setelah kami lihat, ternyata banyak juga ada yang gagal di dalam melakukan stack ini. Yang pertama itu entres yang kurang baik, yang kedua sungkupnya itu terbuka atau kurang rapat pada saat penutupan, dan yang ketiga lokasi yang lembab. Nah, jadi entres yang kurang baik ini pada saat kita pengambilan entresnya itu kurang baik, dan kita juga tidak melihat entres mana yang sudah cukup umurnya untuk dilakukan pengambilan bakal entres. Dan yaitu sungkup itu memang harus harus tertutup ketat agar supaya tidak lagi ada yang udara masuk ataupun udara yang lembab. Hasil pengamatan jumlah bibit yang ada itu ada 40 bibit, yang hidup itu hanya 10, jumlah bibit yang mati adalah 20, dan jumlah tunas 10. Panjang tunas rata-rata 2,3 cm, dan rata-rata tumbuh tunas pada satu polybag ada 3 tunas. Perbandingan jurnal, yaitu pengaruh pemberian JPT Growton terhadap pertumbuhan stek pucuk. Ternyata setelah kita lihat di sini, memang untuk JPT sendiri itu menggunakan JPT Growton ya, untuk walaupun dia kimia tapi dia memiliki penunjang tumbuh yang lebih cepat untuk tanaman supaya mengeluarkan akarnya seperti itu, dan melakukan stek pucuk agar mendapatkan kualitas yang bagus dan akan mendapatkan waktu yang lebih cepat kalau menggunakan JPT Growton, dan ini sudah teruji. Tetapi kita juga melihat bahwasannya JPT kentang itu sangat baik juga jika kita memang tidak memiliki biaya yang terlalu banyak. Nah, menggunakan JPT adalah sebagai salah satu solusi yang bisa kita terapkan JPT kentang, dan ini saya sudah melihatnya sendiri yaitu di YouTube JPT alami organik ya dari kentang. Dan karena kentang itu memiliki beberapa satuan senyawa yang dapat membuat pertumbuhan dari radikula itu cepat keluar. Kita masuk ke sambung samping. Sambung samping itu adalah teknik penyambungan batang antara atas entres dengan tanaman induk ya yang unggul. Jadi batang entres yang baik itu kita satukan pada batang induk yang unggul. Nah, seperti contoh yang di samping ini kita lihat. Yang pertama, tahapannya entres diambil dari batang plagiotop. Terus yang entres ditempelkan pada batang utama di autotrop tanaman kakao, dan tidak ada perlakuan khusus atau seperti pemberian JPT tambahan. Nah, jadi di sini yang harus kita perhatikan adalah teknik pada saat penempelan ataupun pada saat pengambilan batang entresnya. Kenapa? Karena disinilah untuk tahap keberhasilan itu. Jadi kalau kita asal-asalan nempelnya terus kita tidak tahu cara bagaimana menempelkan sambung samping, nah itu dapat mempengaruh pada pertumbuhan nantinya. Karena di sini kami sudah terbukti bahwasannya kami kurang berhati-hati di dalam melakukan praktik ini, dan walaupun jumlah entres yang kami itu buat 2, hasilnya itu mati semua. Kenapa? Yang pertama, matinya itu dihasilkan karena ukuran jendela yang terlalu besar. Jadi ukuran itu tidak boleh besar dan tidak boleh kecil, dan harus pas dia dengan ukuran entres tersebut. Yang kedua, entres kurang baik. Jadi kita harus memilih entres yang baik dari awal hingga kita melakukan sambung samping. Yang ketiga itu kurangnya keterampilan ya. Jadi ada orang-orang yang memang terampil di dalam melakukan sambung samping ini. Dan yang keempat adalah penguapan berlebih. Jadi bisa terjadi karena faktor cuaca yang terlalu panas, jadi membuat penguapannya itu membuat entresnya menjadi kering. Untuk perbandingan jurnal sendiri, yaitu saya mengambil proses pengembangan rehabilitas tanaman kakao dengan teknik sambung samping untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan petani itu produksinya lebih meningkat. Jadi
Tanaman teknik sambung samping ini sangat juga dianjurkan karena bahwa prospek pengembangan rehabilitasi tanaman kakao ini lebih baik juga menggunakan sambung samping. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara petani secara finansial. Jadi sambung samping ini adalah salah satu teknik yang untuk menambah produksi dan juga untuk menambah pendapatan, ya, pendapatan agar petani itu mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi di sini dalam teknik sambung samping ini adalah kuncinya kita harus bisa bagaimana caranya menyambung dengan teknik yang benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di dalam proses pelaksanaan praktik tentang tanaman kakao. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.